ada HP yang ada Quran bisa buka di surat An-Najm ayat 19. Ya, wa qaulillahi ta'ala, ya. Di sini Syekh mengambil pendalilan ya bahwasanya ayat An-Najm ini. Ya, bab man tabarraka, barang siapa yang mengambil tabarruk, mengalap berkah. Ngalap berkah tahu ya kan? Apa ngalap berkah? Ngalap berkah tahu kan? Ini definisinya. Apa itu? Iya? Mengharapkan kebaikan. Naam, Masya Allah. Abu Hamzah, biar jelas kita nih belajarnya. Mengambil keberkahan. Abu Budel. Apa? Apa pengertiannya, Bang Rian? Ya? Pengertian tabarruk, mengambil keberkahan apa? Ya, apa pengertiannya? Mengharapkan sesuatu, ya. Bang apa? Bang Juli? Sama ya. Jadi tabarruk itu seperti kita jelaskan panjang lebar tadi ya, mengambil keberkahan atau mengambil kebaikan. Nah, jadi tabarruk ini ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang dilarang, bahkan syirik. Ya, bahkan syirik. Man tabarraka bi syajaratin, mengambil ya berkah dengan pohon. Ngalap berkah di pohon ya kan? Au hajar, atau batu. Mengambil keberkahan di batu. Wa nahwihima, atau yang semisal dengannya. Wa qaulillahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kalian tidak melihat Al-Lat wal Uzza? Apa ini Al-Lat? Al-Lat ya, kita baca tafsirnya. Ya. Quri'a bi takhfifit ta'i wa quri'a bi tashdidiha. Fa'ala al-qira'atil ula hiya ismu sakhratin ya bayda'a manqushatin 'alayha baytun bit ta'if, wa 'ala al-qira'ati tsaniyah hiya ismun fa'il minal lat lirajulin kana yaluttu sawiqa lil hajj famata fa'akafu 'ala qabrihi. Di sini Syekh Fauzan rahimahullah mengatakan al-lat ada, kalau dibaca enggak pakai tasdid, ya enggak pakai sabdu al-lata gitu aja, itu berarti ya dia sebuah batu bayda yang putih, manqushatin, yang dia dihias-hias, diukir-ukir, dibuat sedemikian rupa cantik, diukir, manqushatin ya 'alaiha baitun bit ta'if, dan dibuat ya untuk ibadahnya orang-orang Taif. Nah, jadi mereka buat batu, kemudian mereka ukir, mereka sembah, mereka ambil keberkahan. Awalnya mereka mengambil tabarruk, enggak nyembah. Iya, berhala. Mereka pertama enggak menyembah, cuman mereka hanya mengambil tabarruk aja di situ. Mungkin batu itu bisa memberikan manfaat. Kemudian ya, kalau di tasdid al-latta, ya, kalau di tasdid lattanya dia adalah ya lirajulin kana yalutus sawik, laki-laki yang dia dulu di zaman jahiliyah suka mengadon tepung. Suka mengadon apa? Tepung untuk jamaah haji lil hajj. Jadi orang Quraisy ini memang dia suka melakukan kemusyrikan, cuman mereka memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Mereka tuh dermawan. Kalau ada tamu, wah mereka sigap. Ya, ini bisa juga dicontoh ya. Ketika ada tamu kita, ya Masya Allah, kita berikan servis kita yang terbaik kepada tamu kita. Dan memang ini sunnah ini juga ada di dalam setelah Nabi ya diutus. Ya, seperti itu. Jadi lat ini orang yang suka membuat ya apa namanya? Sawiq. Sawiq itu seperti adonan untuk orang-orang yang berhaji. Nah, famata, kemudian dia meninggal, wafat. Ya, fa'akafu 'ala qabrihi, mereka iktikaf di kuburnya. Mereka iktikaf di kuburnya. Jadi iktikaf ini mengkeramatkan sebuah kuburan. Nah, ini bisa menuju kepada kesyirikan, ikhwani fiddin. Azani Allah iyyakum. Misalnya ada orang soleh mati, dia terkenal dengan kesalehannya. Kemudian karena dia mati, mereka kaum yang masih hidup ini ya mengagung-agungkan dia. Sehingga beriktikaf di kuburnya, duduk di situ. Ya, bahkan tawaf di situ. Awalnya seperti itu, akhirnya nanti disembah. Dan ini sudah banyak terjadi di seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Seluruh dunia. Ya, ketika seorang soleh mati, ya mereka melakukan ya apa namanya? Ziarah sunnah. Cuman mereka iktikaf di situ meminta berkah kepada orang mati itu. Baik, kita lihat ya penjelasan dari ya Ibnu Jarir. Alat tadi jelas ya. Alat tadi dua ya. Yang pertama apa, Bang?
Latta tadi apa yang pertama? Abu? Batu. Ya batu itu untuk orang Taif ya. Taif itu di antara Mekah itu ya. Berapa kilo dari Mekah? Taif itu sekitar 60 kilo. 60 kilo dari Mekah itu namanya Taif. Di situ mereka buat berhala. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya. Iya. Yang lat ini kan dua penafsiran. Yang pertama batu, yang kedua apa? Iya. Nah. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi untuk ya seorang laki-laki yang dia membuat sawik untuk jemaah haji, ketika dia mati, mereka ya membuat beriktikaf di kuburnya. Nah, sekarang Uzza ya. Kemudian Al-Uzza ya. Haddatsana Ibnu Humaid ya, haddatsana Ibnu Humaid qala sadna Ya'qub an Ja'far an Sa'id ibn Jubair qala Al-Uzza hajar al-abyad, juga batu yang putih. Jadi Uzza itu menurut Sa'id ibn Jubair ya, Sa'id ibn Jubair adalah tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan bahwasanya Uzza adalah sebuah batu juga yang putih. Kemudian batunya ini astar, dia ditutupi kayak kelambu gitu. Ya, kelambu. Kalau zaman sekarang lebih parah lagi kan, dipakai lampu-lampu kelap-kelip kan. Itu ya kan, insyaallah ya. Itu dikelambui, maka orang-orang ya menyembahnya. Pertama mengambil tabaruk di situ. Ya, pertama mereka hanya bertabaruk, mengambil keberkahan di batu itu, akhirnya lama-lama menjadi berhala yang disembah. Ya. Di mana tempatnya ini? Al-Uzza baina Makkah wa Taif. Di antara Mekah dan Taif. Di antara Mekah dan Taif. Siapa yang menghancurkannya? Khalid ibn Walid atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penaklukan Mekah. Ya, pada penaklukan Mekah. Nah, itu Uzza ya. Satu lagi Manah ya, Manat ya. Nah, Manat ini adalah sonam ya. Sonam itu berhala ya, bil musallal ya, nama daerahnya Musyallal ya, nama daerahnya Musyallal baina Makkah wal Madinah. Jadi baina Makkah dan Madinah itu namanya Musyallal, di situ namanya Manah. Nah, ketiganya ini apakah terwakili, maksudnya apakah hanya 3 saja berhala di zaman jahiliyah? Ternyata tidak, banyak berhala di masa jahiliyah, cuman ini yang paling besar dan ini yang paling ya disembah oleh kaum Quraisy atau bangsa Arab pada masa itu. Jadi mereka mengambil berkah yang tidak ada semestinya ya, syariat mengajarkan di situ untuk diambil keberkahan, seperti batu, seperti orang meninggal, seperti pohon ya. Jadi penafsiran yang lain dari Uzza ini adalah sejenis pohon yang dari nakhlak ini kurma. Jadi pohon kurma mereka buat sedemikian rupa sehingga menjadi sesembahan mereka. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Bahwasanya awal sesuatu terjadinya kesyirikan adalah dengan kita itu mengambil sesuatu yang tidak ada syariatnya di dalam Islam. Apalagi itu adalah hal-hal yang ya berhubungan dengan permintaan. Tabaruk itu kan permintaan, ikhwani fiddin. Nah, jadi ketika kita bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada di situ syariatnya, maka bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Nah,